Perkenalkan, nama saya Isnayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik ujian kinerja di SMP Negeri 7 Rantau Bayu secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut ini saya lampirkan formulir pendaftaran saya dengan nomor induk mahasiswa 21221299029 dengan nomor ujian 2021809480. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan kalian tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dari ketua kelas. Ketua kelas siapa temanmu yang hari ini tidak hadir, Nak? Ini Bu. Nihil ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas ya. Biar kalian tambah semangat, kita pakai yel-yel dulu ya, Nak ya. Bahasa Indonesia. Ayo belajar, kita bisa. Tangan. Semoga kalian tetap semangat ya. Pembelajaran ini dari awal sampai ke akhir. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran materi hari ini, Ibu akan mengulang materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Materi apa minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan? Silakan. Siapa yang masih ingat? Ya. Tentang teks eksplanasi. Apa yang dipelajari dari teks eksplanasi itu? Ibu Ya. mempelajari tentang menentukan ciri teks eksplanasi, yaitu 1. Terdapat kata pengulangan, 2. Ada kata pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan simpulan. Iya. Ada lagi selain ciri-ciri? Sebelum ciri-ciri kita mengetahui apa lagi? Iya, pengertian. Masih ingat pengertian teks eksplanasi tentang apa, Nak? Iya. Pengertian teks eksplanasi tentang kejadian fenomena alam, contoh tanah longsor. Tentang fenomena alam. Baiklah. Temanmu tadi sudah menyebutkan tentang fenomena alam. Dan pada hari ini, anak-anak ya, kita tetap mempelajari tentang teks eksplanasi. Tetapi untuk hari ini, kalian membahas tentang ide pokoknya, ya, kemudian gagasan umumnya, kemudian lagi kalimat penjelas, ya, dan selanjutnya itu adalah nanti kalian disuruh menulis ringkasan, ya. Nah, pernahkah kalian mengalami fenomena alam di sekitar kalian? Pernah. Ya, apa yang pernah kalian alami? Banjir. Banjir, pernah ya? Banjir ya? Pernah. Nah, siapa saja yang pernah mengalami banjir? Semuanya. Itu di rumah kalian masing-masing, Nak ya? Iya, Bu. Oh iya, berarti semuanya pernah mengalami. Bahkan untuk fenomena alam ini sering kita jumpai juga sehari-hari, ya. Kemudian
Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, kemudian ciri-cirinya. Nah sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Yang perhatikan di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ya, baiklah, Ibu akan bacakan untuk kompetensi dasarnya. 4.9 itu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena alam dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Kemudian IPK-nya 49.1 menemukan ide pokok pada paragraf. Ya, kemudian yang kedua 49.2 menentukan gagasan penjelas ya dalam teks eksplanasi. Kemudian 4.9.3 itu kalian akan menulis ringkasan isi teks eksplanasi. Lanjut. Slide yang kedua, tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat satu menemukan ide pokok pada paragraf. Ya, menemukan ide pokok. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan penjelas pada teks eksplanasi. Dan yang ketiga, itu menulis ringkasan isi teks eksplanasi. Itu untuk tujuannya. Dan materi pada hari ini, ya, yang pertama satu teks eksplanasi berupa fenomena alam. Yang kedua, gagasan umum dan ide pokok. Ketiga, gagasan penjelas. Dan yang keempat itu adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Jadi sebelum kita ke sini, ya, Ibu akan menjelaskan garis besar untuk penilaian. Kalau tadi sudah untuk pembelajaran, ya, pembelajarannya nanti kita akan menggunakan problem based learning untuk pendekatannya. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, dan nanti kalian di dalam kelompok akan mengamati teks eksplanasi. Nah, disitulah kalian akan menemukan bagaimana ide pokok, kemudian kalimat penjelasnya apa saja, kemudian ringkas, menulis sebuah ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, kemudian anak-anak perlu Ibu sampaikan juga dalam penilaian. Untuk penilaian, ya, Ibu akan nilai dari sikap kalian, sikap keterampilan kalian di dalam diskusi, ya, apakah aktif, harus aktif, ya, jangan pasif. Kemudian nanti kalian akan mengisi soal-soal evaluasi dari Ibu. Dari sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, ya, Mary, Miranda, Salsabila, dan Risa. Kelompok kedua, Putri, Adelia, Tiara, Ferry, dan Rahmanita. Kelompok tiga, Reni, Ken, Salsabila, Mary, dan Zaka. Pak, Roy, Email, Nadia, dan Rasti. Silakan duduk berkelompok kalian masing-masing. Coba perhatikan untuk gambar fenomena alam di depan. Ya. Untuk yang pertama coba dicek. Ini fenomena alam apa? Tsunami. Semuanya terlihat? Terlihat. Kemudian yang kedua ini tentang apa? Terjadinya pelangi. Terjadinya pelangi. Kemudian yang ketiga? Banjir. Banjir, ya benar. Yang keempat? Gempa bumi. Gempa bumi. Kemudian yang di sini yang terakhir. Ya, ini apa ini? Iya, ada tanah longsor, ya. Nah, inilah kejadian fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Tapi kebanyakan dari kalian tadi apa, nak? Banjir. Di sini ada contoh. Iya, teks eksplanasi. Nah, dari ini coba kalian perhatikan, ya, dan kalian amati. Kira-kira di situ apa yang kalian temukan? Saya, Bu, Iya. kenapa di sana ada warna merah, warna hitam, dan warna biru? Kenapa di sana ada yang berwarna merah, warna hitam, warna biru? Kenapa menurut kalian? Ya. Dan di situ juga Ibu pokoknya sengaja Ibu kosongkan, ya.
Nah, di situ jadi warna merah itu maksudnya bukan ibu marah ya Nak ya. Ya, itu sebagai tanda bahwasanya memang berarti kalian memperhatikan apa yang ada di depan. Ya, di situ ada yang berwarna merah. Itu bagian apa sebenarnya? Yang berwarna merah ide pokok paragraf pertama menjelaskan tentang gempa bumi. Ide pokok paragraf. Sebelum ide pokok sebelumnya ada apa? Sebelum menentukan ide pokok kita harus menentukan gagasan umum terlebih dahulu. Jadi kalau ide pokok itu kalian ketahui dulu apa sih pengertian gagasan umum, apa pengertian ide pokok. Coba bisa nggak ada yang menjelaskan apa itu gagasan umum dan apa itu ide pokok? Ya. Ide pokok adalah perusahaan gagasan utama atau pokok tidak terutama dari penguasa. Gagasan utama, ya. Baiklah. Untuk menentukan suatu ide pokok, benar atau apa kata temanku tadi, bahwasanya ide pokok itu adalah kalimat utama dan ide pokok itu bisa diketahui kalau kita membaca atau mendapatkan gagasan umum terlebih dahulu. Kemudian lagi, gagasan umumnya yang mana? Coba yang garis yang warna merah kalau dibaca Apri, apa itu? Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Nah, ini merupakan gagasan umum ya. Jadi kalau itu adalah gagasan umum ya, bagaimana dengan ide pokoknya? Menjelaskan tentang apa? Iya, tepuk tangan untuk Del. Ya, tentang gempa bumi, benar, tepat sekali ya. Jadi untuk paragraf pertama itu ide pokoknya tentang gempa bumi. Lanjut, untuk gagasan umum terbagi menjadi ya. Gagasan umum ada 3. 1. Terletak di awal disebut deduktif. Ya. 2. Di akhir induktif. Terus? 3. Campuran. Campuran. Nah, kalau di contoh teks eksplanasi yang ditampilkan di depan, paragraf pertama letak di mana? Di awal. Bagus. Nah, kalau di awal disebut paragraf Deduktif. deduktif. Tangan teman-teman. Ya, untuk paragraf pertama itu ide pokoknya terletak di awal. Ya, ada buktinya di situ. Kemudian paragraf yang kedua menjelaskan tentang apa ide pokoknya? Menjelaskan dua jenis gempa yaitu vulkanik dan tektonik. Iya, tepuk tangan untuk Zahra. Ya, benar ya. Yang dijelaskan Zahra itu adalah mengenai gempa bumi, jenis gempa bumi yaitu gempa vulkanik dan tektonik. Jelas di situ Nak ya. Kemudian katanya tadi ada di awal dan di akhir. Nah, kalau paragraf kedua itu disebut apa? Kalau di akhir itu. Ya. Induktif. Tidak tepuk tangan lagi. Zahra bisa menjawab yang sekarang pasti bisa semua. Kemudian lanjut. Untuk paragraf yang pertama, kalimat penjelasnya yang bagian mana? Kasih dulu kalimat penjelas itu apa? Saya Bu. Iya. Menjelaskan kalimat utama. Menjelaskan. Kalimat utama. Sip, bagus. Untuk kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi yang mana? Coba dibaca. Rahma. Ya, baca yang mana kalimat penjelasnya di paragraf 1. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapis bumi batu bumi. Itu merupakan gagasan umum. Penjelasnya yang mana? Tadi katanya menjelaskan kalimat utama. Berarti kalimat selanjutnya yang mana, Roy? Kalimat selanjutnya, Roy? Bentar dulu. Iya, baca Roy, coba Roy. Setelah adanya berasal dari permukaan bumi, ada daerah-daerah tertentu yang sering mengalami guncangan gempa bumi. Daerah tersebut adalah
Paham, Bu. Bagus. Baiklah, kita lanjut anak-anak. Lanjut. Perhatikan slide selanjutnya. Hasil ringkasan. Nah, tadi kalian disuruh menulis sebuah ringkasan. Ya. Coba dibaca. Ya, Aniken, silakan Aniken baca. Hasil ringkasan, gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Terdapat dua jenis untuk penggolongan gempa bumi, yakni gempa vulkanik dan gempa tektonik. Iya, nah itu hasil ringkasan. Nah, ini kalau ini langkah-langkah menemukan gagasan umum dan ide pokok. Nah, yang pertama pasti kalian disuruh membaca. Teks bacaan dengan seksama. Iya, teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, Mencari gagasan umum dari bacaan tersebut. oh, yang ketiga, Mengubah gagasan umum tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. dan yang terakhir, Menentukan ide pokok pada gagasan umum. iya, itu untuk menemukan gagasan umum dan ide pokok. Lanjut. Ini cara menemukan kalimat penjelas, bisa terbaca sendiri. Iya, bisa ya. Ini rincian, repetisi atau pengulangan, mendapat kata rujukan, kata ganti. Lanjut lagi. Nah ini, jadi langkah-langkah meringkas teks ya. Coba dibaca oleh Rahmanita. Langkah meringkas teks. Bacalah eksplanasi dengan teliti. Temukan gagasan pokok pada tiap paragraf pada teks eksplanasi yang dibaca. Ya. Susunlah gagasan pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf yang padu dengan menggunakan bahasa tersendiri. Jika memungkinkan ringkasan paragraf yang kamu susun dengan bahasa sendiri tanpa mengulangi ide paragraf. Iya, ini dia yang sudah membacakan langkah-langkah meringkas teks ya, bisa dengan membacanya secara keseluruhan yang pertama. Kemudian yang kedua, temukan dulu gagasan umumnya itu apa, temukan ide pokoknya, kalimat penjelasnya. Kemudian kalian bisa meringkas suatu teks eksplanasi tanpa mengurangi adanya ide pokok atau kalimat penjelas yang ada di dalam teks ya. Jadi di sini tadi hasil ringkasan ini gempa bumi ya, itu didapat dari gabungan ide pokok yang berada di dalam paragraf. Jadi jangan melenceng dari bacaan ya, tetap ada tanpa menghilangkan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Bu, bagaimana misalnya kalau ada temanmu yang bertanya, bagaimana cara meringkas? Ya, cara meringkasnya bisa menggunakan bahasa sendiri, ya. Jadi bisa menggunakan bahasa sendiri tanpa mengurangi ide pokok yang ada di dalam paragraf. Dari sini ada pertanyaan, ya. Bu, tadi katanya disuruh meringkas, bagaimana langkah meringkas? Bagaimana langkah meringkas tadi? Siapa yang masih ingat? Baca terlebih dahulu secara teliti. Yang kedua apa lagi? Temukan apa? Iya, temukan ide pokok. Kemudian apa lagi? Setelah ide pokok ada kalimat. Iya, kalimat apa? Penjelasin, buat kalimat penjelasnya. Dan yang terakhir bisa menggunakan bahasa sendiri. Nah, jadi untuk menulis sebuah ringkasan semuanya sudah paham ya? Paham, baiklah kalau sudah paham. Manfaat menulis teks eksplanasi. Coba dibaca Nadia, oleh Nadia. Manfaat menulis teks eksplanasi. Manfaat meringkas isi teks eksplanasi yaitu sebagai sarana untuk membantu jika kita dalam mengingat isi sebuah teks atau suatu uraian yang begitu panjang. Rangkuman seluruh ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman kita seakan-akan memahami keseluruhan teks secara utuh. Iya, terima kasih Nadia. Ya, jadi untuk manfaat meringkas teks, ya isi teks itu sebagai sarana kita untuk membantu dalam mengingat isi sebuah teks di dalam bacaan. Ya, baiklah. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD.
baca terlebih dahulu apa petunjuknya, ya. Kemudian kalian buat nama kelompok, ya. Kemudian kalian cari ide pokoknya dan kalimat penjelas serta membuat sebuah ringkasan. Nah, kita bagi tugas nak ya. Jadi ada yang mengerjakan di kertas itu dan ada yang dikerjakan di kertas post-it. Jadi hasil dari tulisan kalian yang di kertas post-it nanti ditempel di kertas karton di pohon literasi yang sudah ibu buat. Ya, silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oh ya, sambil diperhatikan nak ya. Jadi ketika nanti kalian sudah selesai, ya, yang di kertas post-it ditempel. Setelah itu tempelkan hasil karya kalian ke depan dan nanti ada presentasi serta kalian tanya jawab atau saling memberikan tanggapan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Oke, silakan kalian baca hasil karya diskusi kalian ya secara bergantian boleh. Untuk pertama kelompok 1 menjelaskan tentang ide pokoknya terlebih dahulu dari paragraf 1 sampai ke berapa itu? 1 sampai ke 4. Oke, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Rita Rianti dari kelompok 1. Ide pokok paragraf 1, banjir merupakan masalah yang kompleks. Ide pokok paragraf 2, penyebab utama banjir. Ide pokok paragraf 3, upaya mencegah dan mengurangi banjir harus dengan kolaborasi. Ide pokok paragraf 4, cara penanggulangan dan pencegahan banjir. Oke, 1, 2, 3, 4 mereka dapat. Ada yang beda? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3, ya boleh, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama, oke, apa ide pokoknya? Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Oh, jadi menjelaskan tentang banjir terjadi di Jakarta. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada lagi kelompok 4 sama? Sama. Semuanya sudah? Baiklah, jadi untuk ide pokok 1, 2, 3 hanya satu kelompok yang berbeda. Ya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Baiklah. Tutup dulu untuk kelompok 1. Kita kembalikan ke kelompok 2 atau 4. Ya, oke. Kelompok 2 jelaskan tentang kalimat penjelas dan kalimat menulis ringkasan yang kalian dapatkan. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia dari kelompok 2. Gagasan penjelas. Paragraf 1. Masalah banjir harus dicari solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Paragraf 2. Banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis yang lebih rendah. Kepadatan penduduk tergolong tinggi. Paragraf 3. Dibutuhkan komitmen dari kerjasama pihak untuk melakukan
dan membuang sampah sembarangan. Untuk penanggulangan banjir harus ada kerjasama dari pemerintah dan masyarakat dengan melakukan tindakan membuat lubang serapan air, penghijauan dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kelompok 2 itu sudah menjelaskan tentang kalimat penjelas dan hasil menulis ringkasan dari teks apa judulnya itu? Eksplanasi judulnya tentang judulnya? Iya, banjir. Sudah dibacakan untuk kalimat penjelasnya. Masalah banjir harus dicari solusi. Kemudian banjir di Jakarta karena lokasi geografis. Kemudian dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak antara warga dan pemerintah. Dan yang terakhir itu katanya partisipasi dengan melakukan berbagai tindakan. Ada nggak kelompok lain yang berbeda? Ada Bu, dari Ya. kelompok 3. Kelompok 3 lagi berbeda ya. Kenapa berbedanya di mana nak? Di gagasan penjelasan. Di gagasan kalimat penjelas maksudnya. Coba bacakan yang mana? Paragraf pertama, masalah banjir harus dicari solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Ya. Masyarakat turut peran dalam menyelesaikan masalah banjir. Oke, lanjut. Paragraf 2, banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis lebih rendah, kepadatan penduduk tergolong tinggi mengakibatkan lahan kosong diubah menjadi perumahan, tidak ada penyerapan air dan membuang sampah sembarangan di sungai. Ya, lanjut. Paragraf 3, dibutuhkan komitmen dari kerjasama pihak untuk menghindarkan Jakarta dan kota lain. Tindakan itu membuat lubang serapan air, menambahkan ruang terbuka hijau, mengubah perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Ya, terakhir Paragraf keempat, partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar berjalan efektif. Iya. Untuk kalimat ketiga, kelompok ketiga berarti semuanya dijelaskan tentang kalimat penjelasnya. Bagaimana kelompok 1? Nanti ditambahkan ya, karena itu yang dijelaskan kalian sedikit ya. Apa sih pengertian kalimat penjelas tadi? Kan menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Kelompok lain, kelompok 4 ada tanggapan enggak? Ringkasannya deh dari kelompok 4 sekarang. Ringkasannya baca untuk yang kelompok 4. Baca. Banjir di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks segala terjadi di kota Jakarta. Penyebab utama banjir yaitu letak geografis yang rendah, penduduk padat dan membuang sampah sembarangan. Untuk penanggulangan banjir harus ada kerjasama dari pemerintah dan masyarakat dengan melakukan tindakan membuat lubang serapan air, penghijauan dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, berarti di situ sama-sama menjelaskan semua ringkasannya tentang banjir, ya kan? Kemudian terjadinya di Jakarta, ya kan? Apalagi terus di situ. Kemudian cara penanggulangannya, ya, dengan cara membuat serapan air, membuat penghijauan, dan yang terakhir adalah partisipasi semua pihak dari masyarakat dan pemerintah. Ada tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 2. Baiklah, karena semuanya sudah aktif, ya, Ibu akan kasih apresiasi ke kelompok masing-masing. Tadi yang maju kelompok berapa? 2 Bu. 1 dulu ya. Oke, 1 karena sudah aktif, ya, ide pokoknya sudah ada juga. Kemudian kelompok 2 memberikan kalimat penjelas dan ada juga ringkasannya, menulis ringkasan, ya. Kelompok ketiga juga good. Baik. Kelompok terakhir, kelompok 3 sering memberi tanggapan ya. Kelompok 4 juga menyampaikan semua gagasannya, boleh. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, selanjutnya
selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi, ya. Kalian kerjakan. Jangan lupa buat nama dan kelas. Ya. Ya, silakan kerjakan. Ringkasannya ya, jangan lupa. Ya, Bu. Yuk, kalau sudah kumpul. Ya, Bu. Silakan kumpul. Kedua kelompoknya boleh dikumpulkan. Nah, letakkan di sini. Baiklah, kalau semua sudah, rangkaian pembelajaran tadi sudah dilakukan mulai dari kita bagi kelompok, diskusi tanya jawab, kemudian presentasi, kemudian evaluasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu Reniken. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mempelajari gagasan umum dan ide pokok. Ide pokok merupakan kalimat utama. 2. Kalimat penjelas adalah kalimat penjelas dari ide pokok. 3. Cara meringkas. 1. Baca teks paragraf. 2. Tentukan ide pokok. 3. Buat ringkasan dari gabungan ide pokok. Iya, baik, bagus sekali ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, kita memang mempelajari tentang menemukan ide pokoknya. Ya, ide pokok itu didapatkan dari gagasan umum. Kemudian kalimat penjelas itu menjelaskan tentang kalimat utama. Dan yang ketiga, kalian belajar menulis ringkasan. Yang terlebih dahulu kalian baca dulu teksnya, cermati ide pokoknya, ya. Kemudian kalimat penjelasnya apa saja, serta kalian bisa menuliskan hasil ringkasan kalian dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing, ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu. Kemudian yang Ibu tanyakan lagi, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak menurut kalian? Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Ayo. Menggunakan PowerPoint. Karena menggunakan PowerPoint, ada contoh teksnya. Ya, apalagi nak? Hah? Apalagi kenapa disebut menyenangkan? Presentasi, ya. Kemudian apa itu? Iya, menempelkan hasil karya. Kira-kira menurut kalian dari pembelajaran hari ini tercapai nggak apa yang kita tadi bicarakan di awal, katanya menemukan ide pokok, kalimat penjelas, bagaimana cara menulis ringkasan. Kira-kira kalian tercapai tidak? Tercapai, Bu. Alhamdulillah kalau tercapai. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan lebih baik lagi dalam membuat PowerPoint, ya, sehingga kalian tetap lebih senang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pembelajaran selanjutnya, tolong kalian cari contoh fenomena alam dari berbagai sumber, ya, boleh dari internet, boleh dari buku bacaan juga boleh. Kalian juga cari temukan ide pokoknya, kemudian kalimat penjelasnya, kemudian membuat ringkasan. Nah, dari sini ada pertanyaan. Tidak ada, Bu. Ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita hari ini selesai, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, tolong ketua kelas
Pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena kalian sudah aktif dan sangat aktif sekali. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.